Shalom teman-teman. Berikut ini saya mau membuat tutorial untuk membuat quiz online di aplikasi Quizizz. Bisa diketikkan di search engine-nya Quizizz, kita cari. Ada free quizzes for every student. Oke ya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Kalau misalnya kalian sudah pernah login, bisa otomatis dia akan terlogin seperti ini. Dia terlogin seperti di akun Gmail kita, bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian belum punya akun, bikin sign up gitu ya. Jadi buat akun untuk bisa membuat akun di Quizizz. Kalau misalnya kalian sebagai guru, pastikan kalian pilihnya teacher, karena pada waktu kalian pilih sebagai teacher, kalian bisa meng-assign berbagai quiz yang bisa membantu murid-murid. Oke. Nah, kemudian pada waktu teman-teman mau mencari quiz nih, bisa di sini klik find a quiz gitu ya. Nah, kuisnya dicari nih, topiknya apa misalnya. Di sini banyak sekali kuis-kuis yang sudah dibuat oleh guru-guru yang sebelumnya mengajar gitu ya. Misalnya nih, bahkan untuk pelajaran kayak bahasa Sunda aja ada tuh. Ya. Macem-macem. Jadi ini yang previewnya nih. Kalian cuma scroll ke bawah, ini udah previewnya di samping. Udah waktu kalian mau lihat ke bawah pun masih bisa scroll. Jadi kelihatan satu soalnya ada 7 soal. Ada juga yang ada ini ada 20 gitu, macam-macam ya. Kemudian bahasanya nih kalian juga bisa saring. Ada yang Indonesian filter applied. Nah, kalau kalian nggak mau bahasa Indonesia, language-nya bisa misalnya bahasa apa, bahasa English aja bisa, atau memang mau bahasa Indonesia silahkan. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya nih kalian menemukan misalnya nih pelajaran sains ya, terus kalian menemukan kuis yang cocok nih dengan bahan pelajaran yang kalian ajarkan, misalnya nih kuis yang ini ya, sains, kalian klik ya, terus kalian periksa dulu nih, oh iya nih cocok nih semuanya. Misalnya apa yang kalian lakukan, kalian bisa save nih ya. Nah, terus ini saya udah punya folder-folder nih sebelumnya, bisa dimasukkan misalnya ke folder science dan oke ya. Kemudian dia otomatis masuk ke dalam my quizzes ini. Nah, ini folder-folder yang tadi saya udah punya ya, ada 4. Kalau misalnya menurut kalian ada yang kurang, kalian bisa create collection. Pelajaran apa, bahasa Indonesia, pelajaran apa ya, macam-macam. Coba kita buka yang tadi, yang science. Jadi kalian bisa klik dulu di sini, di samping sini ya. Nah, ini yang tadi kan. Nah, waktu kalian lihat ke bawah, ternyata misalnya nih, oh ini soalnya hanya 14, terus kalian mau tambahkan lagi, apa yang kalian lakukan? Bisa diedit. Tapi pada waktu kalian edit, karena kuis ini bukan milik kalian pribadi, bukan kalian kreatornya, jadi dia akan menduplikat dulu gitu kan. Nah, pada waktu kalian menduplikat seperti ini ke bawah, nah terus ini kalian bisa nambahkan soal ya kan. Ini kan tadi question nomor 14, bisa ditambahin multiple choice lagi, atau bisa checkbox ya, bisa fill in the blanks, macam-macam. Misalnya multiple choice lagi ya, atau misalnya nih kalian mulai checkbox tuh apa sih, misalnya misalnya pertanyaannya fresh water
can be found and terus jawabannya misalnya river, ya kan, river, terus ocean, sea, pond, misalnya gitu ya. Jadi yang airnya tawar tuh apa? Freshwater tuh air tawar ya. Itu yang mana? Jawabannya ada dua kan, river and pond gitu. Jadi nanti dia akan mengharuskan supaya mereka memilih jawabannya dua ini. Misalnya seperti ini ya. Habis itu sudah kan, dia sudah tertambahkan di question ini. Kemudian mengenai batas waktu, sini nih 30 detik ya kan. Nah kalian bisa bikin bahkan 5 detik nih kalau mau cepet-cepetan banget. Tapi kalau misalnya mau agak santai, misalnya 3 menit nih misalnya ya. Nah terus kita bisa change for all question, otomatis pertanyaan ke atas semua ganti juga 3 menit semua. Oke ya, udah selesai nih. Nah kalian bisa ganti nih, image-nya bisa ganti, bisa pilih dari komputer kalian atau pilih dari website, macam-macam ya, terserah kalian aja. Udah kan, habis itu done. Kalau udah done berarti dia save. Nah ini di grouping masuk dalam kategori apa. Oke, save. Udah. Nah terus habis itu kalian bisa play live tuh. Play live kayak nanti akan saya beri contoh ya. Jadi kalau misalnya play live kayak seperti ini, kita bisa assign di Google Classroom yang kita miliki. Kita select salah satu kelas, begitu kita klik next dia otomatis terkirim linknya. Nah ini students attempt, mau berapa kali murid ini diizinkan mencoba? Bisa 1 kali, misalnya ulangan 1 kali aja misalnya, atau kalau quiz biar dia mencoba boleh 2 kali misalnya gitu, atau 3 kali, terserah. Terus continue ya. Nah ini namanya dimatiin, jadi murid nggak bisa ganti-ganti namanya jadi nama yang aneh-aneh. Oke, continue. Nah ini kita bisa pakai link ini juga, game code ini. Saran saya sih game code-nya tetap di share ke murid-murid, karena ada beberapa orang tua yang melock akun YouTube, akun internetnya sehingga nggak bisa bebas. Jadi pada waktu diklik link quizzes itu nggak bisa connect ke sini ya. Jadi kalau misalnya diberikan nomornya ini, walaupun tidak menggunakan link yang langsung diberikan dari Google Classroom, mereka tetap bisa. Nah contohnya seperti ini nih, hasilnya di dalam Google Classroom, dia akan keluar seperti ini. Nah kalau yang ini kita bisa tambahkan sendiri nih, instruksi. Nah ini yang tadi saya bilang apa namanya, kodenya tetap kita sertakan. Oke, terus nanti kalian save. Oke, ini yang tadi yang masih sedang berjalan. Kuis ini harus dipastikan bahwa peserta itu berkumpul, karena kalau pada waktu kita menyelenggarakan live quiz ini akan berhenti pada waktu seluruh peserta selesai mengerjakan. Walaupun kita kasih batas waktu, misalnya kan kita kasih 3 menit untuk 20 soal, berarti kan ada 60 menit. Tapi dia tidak akan buka selama 60 menit, dia akan selesai begitu peserta terakhir selesai. Oke ya. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, terus satu lagi ada assign homework. Jadi selain play live itu seperti tadi, assign homework. Kalau assign homework itu waktunya lebih bisa panjang. Misalnya nih, kita bisa sampai minggu depan pun bisa gitu kan. Dan biasanya nggak ada batas waktu, tapi kita bisa tetap batasi. Cuma bisa 1 kali atau bisa berapa kali, itu tetap kita bisa. Nah kalau yang bawah ini shuffle question, jadi pertanyaannya
nggak berurutan untuk setiap peserta. Terus ada leaderboard nanti mereka akan lihat siapa yang leaderboard itu seperti ini, siapa nama yang di atas, siapa nama yang berikutnya di bawah gitu ya. Terus nanti ini kan bisa dicoba lagi. Terus udah gitu nanti ada juga ada musiknya, ada meme-nya, terus ada redemption question. Jadi mereka merasa seperti bermain game tapi tetap sambil belajar gitu ya. Nah nanti yang ini nih, show answers in game. Kalau misalnya kalian mengizinkan ininya beberapa kali, saran saya ini hanya validate ya, karena kalau kalian on kan itu langsung ketahuan jawaban yang benarnya apa. Bisa mereka menjawab yang salah gitu kan. Nah nanti begitu mereka selesai baru ada answers post game. Jadi setelah gamenya selesai mereka nggak boleh coba lagi kan, tapi mereka bisa mereview jawaban mereka mana aja yang salah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selamat mencoba. God bless. Ini contoh kuis yang sedang berjalan, yang di-assign secara live. Jadi bukan homework atau cuman coba sendiri, tapi ini di-assign secara live. Jadi ada batas waktunya dan kita bisa lihat progresnya. Kalau game live seperti ini, kita bisa tentukan batas waktu untuk per nomornya, misalnya bisa 30 detik atau 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu ya, tergantung tingkat kesulitannya. Tapi kalau misalnya peserta yang mengikuti kuis kita sudah selesai semua, otomatis kuisnya akan berakhir. Jadi harus pastikan supaya semuanya bisa berkumpul supaya nggak ada yang ketinggalan.